Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau bahas sebuah retro handheld console lagi nih guys. Yang secara spek sih ini PSP banget ya, tapi dengan retro vertical design. Penasaran yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya guys. Yang kalau kita lihat dari boxnya, jadi di bagian tengah ini ada gambar konsolnya. Yang dia ini punya desainnya retro banget ya. Dan kalau kita lihat lebih detail guys, jadi dia ini lagi mainin game PSP. Ini lagi main CTR nih, sampai crashnya aja dia keluar dari layar. Nah kalau untuk di bagian belakang, di sini ada spek singkat dari si retro handheld console ini, yang mana di sini ada tulisan ini adalah sebuah video game dengan layar HD 4,3 inch, layar yang punya ukuran yang sama persis dengan PSP ya. Dan yuk langsung kita unbox dulu aja. Nah, jadi pertama di sini kita disambut dengan buku panduan singkat. Terus di sini ada handheld console retronya ya. Terus di sini ada kabel USB-C. Sama ini kita juga dikasih micro SD ya. Jadi ini micro SD dengan ukuran 128 GB. Dan yuk langsung aja kita bahas lebih lengkap produknya. Nah untuk konsol gaming retro seperti ini aku belinya di website namanya macd.com. Jadi ini khusus ngejual handheld gaming retro. Ya untuk produknya lengkap dari yang best seller sampai yang terbaru juga ada ya. Bisa langsung cek linknya ada di deskripsi video. Nah kalau untuk speknya sendiri guys, untuk materialnya ini plastik plus ada elektronik komponen tentunya. Untuk sistemnya ini Linux RetroArch EmuElec 4.3. Untuk layarnya dia IPS LCD 4,3 inch ya, resolusinya di 480x272 pixel. CPU-nya ini RK3566, GPU-nya Mali G52. Untuk RAM-nya di 1 GB, storage-nya 4 GB ya. Kalau untuk micro SD-nya ini punya saya yang 128 GB, yang untuk bahasanya ini lebih dari 30 bahasa. Untuk desain jujur saya kurang suka ya, karena layarnya tuh kayak kurang sesuai gitu sama bodinya. Jadi lebih besar bodinya ya dibanding layar. Nah ini ada perbandingan ukuran dengan Miyoo Mini Plus. Ini tuh lebih besar, saya lebih suka Miyoo Mini Plus ya. Secara desain tuh lebih cakep dan layarnya pun lebih proporsional gitu. Cuma kalau secara grip ya ini lebih nyaman ya, digenggam juga pas, dia lebih ergonomis. Tombol-tombolnya juga empuk guys, analognya juga enak banget ya, ini udah kelas controller. Dan yang agak keras mungkin di tombol volumenya aja. Kalau untuk trigger di bagian belakangnya pun pas dan enak digenggam. Nah untuk layarnya ini IPS LCD 4,3 inch ya, resolusinya 480x272 pixel. Untuk rasionya 16:9 yang secara ukuran dan resolusi layarnya ini sama dengan PSP guys ya. Makanya aku bilang ini adalah PSP yang versi vertikal atau versi retro. Dan secara kualitas warnanya juga udah bagus, nggak bikin capek di mata juga. Cuman emang dia punya kerapatan pixel yang rendah ya. Untuk OS-nya dia Linux RetroArch EmuElec 4.3. Ini ada beberapa animasi-animasi yang menarik ya ketika kita ganti emulator. Yang totalnya ada 25 emulator. Terus untuk microSD yang 128 GB ini udah terisi sekitar 30.000 games. Oke yuk langsung aja kita tes gaming. Jadi ini emang punya chipset yang tergolong kenceng di kelas harganya ya. Sesuai dugaan ya untuk main game, Game Boy Color, Game Boy Advance, terus Mega Drive. Ini nggak ada kendala guys ya. Cuman karena layarnya ini kan rasionya 16:9. So game-game emulator ini tuh kayak direnggangkan atau jadi kayak gepeng gitu ya. Tapi kalau secara gameplay sih ini lancar jaya. Nah kalau untuk game NES dan juga SNES ini juga aman, lancar. Nah kalau untuk speakernya ini emang gak kenceng banget, tapi secara kualitas ini bagus loh. Jadi suaranya tuh kayak renyah gitu.
Nah, lanjut untuk game PS1 ini juga bisa main dengan lancar terkendali. Nah, kalau untuk N64 ya, ini secara gameplay sebenarnya aman, cuma beberapa game tuh untuk tombol-tombolnya mappingnya agak kurang pas dan nggak nemu settingan juga untuk mapping secara manual. So palingan ya cuma save game aja untuk settingannya. So emang agak kurang enak sih ya untuk main Nintendo 64 ini. Nah, terus terakhir kita tes PSP ya. Untuk Metal Slug XX ini aman banget. Asli ini udah kayak main PSP tapi dengan bentuk vertikal retro design. Karena layarnya kan emang ya ini seukuran PSP ya, dan enak banget sih. Ini nggak ada lag atau frame drop. Nah, aku juga tes untuk Naruto Ultimate Ninja Heroes. Ini juga aman ya, nggak ada kendala, nggak ada frame drop, lancar jaya. Nah, kalau untuk God of War sendiri, walaupun nggak semulus Metal Slug dan Naruto tadi, jadi frame rate-nya tuh agak lebih rendah ya. Tapi ternyata ini masih bisa dimainin dengan lancar. So, layak sih ini disebut PSP Retro Vertical Design. Nah, kalau untuk baterainya sendiri ini di 4000 mAh ya, yang untuk playtime-nya ini sekitar 4 jam. Nah, untuk kesimpulannya, awalnya saya emang kurang suka ya sama desainnya, tapi setelah dimainin ternyata ini untuk gripnya tuh enak dan main game juga smooth guys ya. Cuman karena untuk layarnya ini kan rasionya 16:9, so emang kerasa kurang pas kalau untuk game retro, kecuali yaitu game PSP, karena untuk layarnya ini sama dengan PSP. Nah, kalau untuk harganya sendiri di McD ini 75,99 dolar atau sekitar 1,2 juta rupiah, yang secara spek ini udah lumayan kencang di kelasnya. Nah, buat kalian yang tertarik sama produk ini bisa cek link pembeliannya ada di deskripsi video ya. Dan sekian dari saya Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.